Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, yang terhormat kepada para dosen dan semua teman-teman mahasiswa UT yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya, Eva Sofia Anggita dari Prodi Manajemen, akan menyampaikan diskusi tentang virus corona atau COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat virus corona juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus. Selain Cina, virus corona juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain seperti Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Penyebab virus corona merupakan virus single standard RNA yang berasal dari kelompok Coronaviridae. Dinamakan virus corona karena permukaannya yang berbentuk seperti mahkota. Namun, virus corona dari Wuhan ini merupakan virus baru yang belum pernah teridentifikasi pada manusia sebelumnya. Karena itu, virus ini juga disebut sebagai 2019 novel coronavirus. Coronavirus umumnya ditemukan pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kucing, dan kelelawar. Manusia dapat tertular apabila terdapat riwayat kontak dengan hewan tersebut, misalnya pada peternak atau pedagang di pasar. Namun, adanya ledakan jumlah kasus di Wuhan, Cina, menunjukkan bahwa coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Virus bisa ditularkan lewat droplet, yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar dari saat batuk atau bersin. Apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular penyakit virus corona. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan memiliki daya tahan tubuh rendah, lebih rentan mengalami infeksi ini seperti komplikasinya. Gejala coronavirus bervariasi mulai dari flu biasa hingga gangguan pernapasan berat menyerupai pneumonia. Gejala corona yang umum dialami mereka yang mengalami infeksi virus corona adalah demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak nafas. Gejala virus corona tersebut dapat bertambah parah secara cepat dan menyebabkan gagal napas hingga kematian. CDC, gejala infeksi virus corona dapat muncul mulai 2 hari hingga 14 hari setelah terpapar virus tersebut. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala. Misalnya antipiretik untuk menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak napas. Pada kondisi yang berat, bantuan napas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Cara pencegahan yang terbaik untuk menghindari penyakit virus corona adalah melakukan tindakan pencegahan secara aktif. Antara lain, 1. Mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir selama kurang lebih 20 detik. Yang kedua, apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut, terutama bila tangan masih kotor. Yang keempat, hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Dan yang kelima, tetaplah di rumah apabila sedang sakit. Yang keenam, tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku pada saat Anda batuk atau bersin. Hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Selanjutnya, hindari bepergian, terutama ke daerah dengan kasus infeksi virus corona yang sedang meningkat. Dan selanjutnya, hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna. Yang terakhir, menjaga nutrisi dengan
mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah yang cukup, dan istirahat yang cukup juga dapat membantu kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari virus corona. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.